Itu di depan 275 796. Oke, mulai. 1, 2, 3. Udah, kita masuk ke kegiatan intinya ya. Nah, dilihat di depan ini ada pertanyaan mendasar. Jadi kita masuk ke pertanyaan mendasar untuk kegiatan hari ini. Pernahkah kalian melihat paku yang rusak? Paku yang berubah warna dan rusak disebut peristiwa apa? Dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami peristiwa tersebut? Coba lihat di depan. Di depan ini adalah kalian masuk ke tahap mendesain perencanaan proyek. Jadi kita akan membuat sebuah mini proyek, yaitu membuat video mengenai korosi. Jadi kalian ibu minta untuk membuat video pembelajaran mengenai percobaan korosi yang sudah pernah ibu share. Silakan duduk ke kelompoknya, kemudian simak LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD yang ibu share. Kalau sudah, sekarang masuk ke menyusun jadwal. Di menyusun jadwal silakan kalian lakukan penyusunan jadwal terkait proyek yang akan kalian lakukan. Kalian tuliskan kapan kalian membuat proyek itu. Didiskusikan sama temannya kapan proses pembuatan video itu. Ditulis di LKPD-nya saja. Sambil kalian lihat di depan, sambil temannya menulis jadwal proyek kalian. Nah, ini ada kriteria penilaian proyek kalian. Dilihat di depan. Jadi video yang akan ibu nilai adalah dengan berdasarkan penilaian ini. Kriteria yang pertama adalah penjelasan tujuannya, kemudian penjelasan alat dan bahan, kemudian penjelasan prosedur kerja, penjelasan hasil pengamatan, penjelasan kesimpulan, dan yang terakhir yang paling utama adalah kreativitas video. Oke, sekarang kita masuk ke menguji hasil. Silakan dipresentasikan video dan LKPD yang telah kalian kerjakan dengan sangat baik. Kalian boleh memberikan pertanyaan atau saran kepada teman kalian yang sedang presentasi ya. Korosi pada air garam. Garam merupakan faktor yang dapat mempercepat korosi. Proses ini disebabkan oleh kenaikan konduktivitas larutan garam. Larutan pada minyak tidak dapat membuat paku berkarat dikarenakan larutan pada minyak tidak mengandung O2 atau oksigen, dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. 1. Kontak langsung logam paku dengan O2 oksigen dan H2O cairan. 2. Keberadaan zat pengotor. 3. Keberadaan elektrolit. 4. Suhu, temperatur. 5. pH, tingkat keasaman. Sekian penjelasan kami tentang korosi. Sekarang kita masuk ke mengevaluasi pengalaman. Setelah kalian lakukan presentasi, mari kita simpulkan mengenai materi pembelajaran hari ini. Dan kalian, ibu minta perwakilan satu kelompok untuk menceritakan kendala-kendala yang kalian hadapi saat membuat proyek. Pertama, kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Saya bisa menyimpulkan. Baik, apa kesimpulannya, Ain? Simpulan dari kelompok saya. Ya, boleh. Jadi simpulan dari kelompok kami itu korosi atau garam ini
LKPD. Jadi kalian buat desain grafis tentang upaya pencegahan atau mengatasi korosi. Kemudian sambil ditulis jadwal pelaksanaan pembuatan proyek kalian seperti kemarin lagi. Ditulis di LKPD yang Ibu bagikan. Ditulis jadwalnya. Boleh dilihat di depan, ini ada kriteria penilaian desain grafis kalian atau proyeknya. Yang pertama adalah isi teksnya, kemudian desainnya, kemudian gambar sama ketersampaian pesan. Ya, jadi 4 hal ini yang akan Ibu nilai. Boleh kita presentasi sekarang? Boleh. Sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi. Kalian sudah mengirimkan poster kalian di depan. Sudah bisa dilihat poster kalian ada di depan semua. Dari kelompok sudah mengirimkan poster desain grafisnya tentang pencegahan korosi. Sekarang waktunya kalian presentasikan poster dan LKPD-nya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan poster yang sudah kami buat mengenai pencegahan korosi pada logam. Yang pertama, mengontrol atmosfer. Agar tidak lembab dan banyak oksigen, misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dan mengalirkan gas CO2. Mari kita simpulkan mengenai materi pembelajaran kita hari ini dan ceritakan kendala kalian selama membuat tugas proyek. Kesimpulan yang dapat kami tarik setelah melakukan coba desain grafik ini yaitu ternyata ada berbagai cara untuk mengatasi atau mencegah korosi ini. Jadi kesimpulan pembelajarannya hari ini, jadi pencegahan korosi dapat dilakukan melalui 3 hal. Yang juara satunya adalah kelompok 5. Silakan ini untuk kelompok 2. Silakan klik join quizzes lagi, kita poster. Ini adalah penilaian sikap. Jadi ini ada kan tadi kalau kognitif ada 3 penilaian, ada kognitif, sikap sama psikomotorik. Keterampilan ada 2 aspek yang dinilai, aktif dalam diskusi kelompok, kemudian terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi. Lanjut kita ke angket dan refleksi. Silakan diisi angket dan refleksinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Kalau kemarin silakan ketua kelas pimpin berdoa. Siap. Gerak. Hari pelajaran. Mari kita berdoa. Berdoa. Kembali. Berdoa. Selesai. Beri salam. Terima kasih.